Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 4 kita pada hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, hari ini kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bersuci, yaitu tentang tata cara kita melakukan bersuci. Anak-anak yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami tata cara bersuci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Anak-anak, ada dua hal yang perlu kamu ketahui. Pertama adalah bersih, kedua adalah suci. Apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah kalau bersih adalah bebas dari kotoran, sementara suci adalah bebas dari najis. Bisa jadi pakaian kita misalnya kotor tapi tidak najis. Itu bedanya antara bersih dan suci yang perlu terlebih dahulu kamu pahami. Kemudian apa najis itu? Najis adalah sesuatu yang membuat seseorang terhalang untuk melakukan ibadah. Seperti umpama jilatan anjing yang nempel pada baju seseorang. Nah, orang yang terkena najis karena jilatan anjing, ia tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat maupun yang lainnya. Kemudian najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, yaitu najis ringan, najis berkategori ringan, seperti air kencing balita yang masih di bawah usia 2 tahun yang belum makan apa-apa, maka itu disebut najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya atau cara mensucikannya cukup dengan menyiramkannya dengan air 1 kali atau 2 kali. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, najis berkategori sedang, seperti kotoran manusia, kotoran binatang, air kencing orang dewasa. Nah, itu adalah contoh-contoh najis berkategori sedang. Cara mensucikannya adalah dengan cara membersihkannya sampai baunya hilang, warnanya hilang, atau rasanya hilang. Sampai 3 hal ini hilang: bau, rasa, dan warna. Kemudian yang ketiga najis mughalladhah, yaitu najis berkategori berat, seperti babi dan anjing. Apa yang ada dalam babi dan anjing itu adalah najis mughalladhah, air liurnya, sentuhannya, kulitnya, dan lain sebagainya. Sehingga bila kita bersentuhan dengan keduanya, maka baju kita atau badan kita terkena najis mughalladhah, najis yang berat. Mensucikannya dengan cara mencucinya dengan air, salah satunya menggunakan debu. Dengan demikian, bersih atau suci itu terbagi 2. Ada bersih dari hadas, ada bersih dari najis. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bersih dari najis. Sekarang bersih dari hadas. Pertanyaannya, apa hadas itu?
Hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk berwudu. Sementara hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Nanti akan dijelaskan pelajaran berikutnya tata cara berwudu dan tata cara mandi besar. Kemudian apa saja hadas kecil itu? Hadas kecil itu contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Sementara hadas besar yang mewajibkan seorang mandi adalah contohnya adalah mimpi basah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, atau haid bagi perempuan, atau juga nifas, yaitu pendarahan setelah melahirkan juga bagi perempuan. Jadi itu adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi, yang disebut dengan hadas besar. Anak-anak yang berbahagia, manakala kita akan beribadah, kita diharuskan dalam keadaan bersih dan suci. Adapun yang kita perhatikan dalam kebersihan dan kesucian manakala beribadah itu ada 3 hal. Yang pertama, bersih dan suci badan. Yang kedua, bersih dan suci pakaian. Dan yang ketiga, bersih dan suci tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat sholat. Dan demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, kita diminta untuk memperhatikan kebersihan dan kesucian 3 hal itu. Dan sebenarnya dalam ajaran Islam memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan tentang kebersihan. Maka sepantasnya kita menjaga kebersihan, kita menjaga kesucian, tidak hanya manakala beribadah, tidak hanya manakala kita sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita selayaknya hidup bersih dan hidup suci, yaitu bersih anggota badan kita, bersih pakaian kita, bersih lingkungan kita, bersih tempat tinggal kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita diupayakan, diminta untuk dalam keadaan bersih dan suci. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan diri, senantiasa membersihkan diri. Nabi Muhammad pun sebenarnya telah bersabda, an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Baiklah anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci dalam kehidupan nyata sehari-hari, terutama manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Semoga dengan pembacaan hamdalah apa yang kita terima berupa pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.